Makanya kayak debat kemarin ya, saya nggak ngerti ada orang-orang yang banyak lah ya, termasuk Daging Gajas, mengatakan ini buang-buang waktu sia-sia. Dia memang mengatakan bahwa kami menang, memang jelas. Tapi dia tetap mengatakan itu perdebatan yang sia-sia, nggak level. Nggak sedikit pun, nggak ada satu kata pun dia mengatakan tentang penginjilan. Padahal itu merupakan tujuan utama dari saya setidaknya. Dan waktu saya diskusi dengan Isra, satu hari sebelum debat itu, malam itu, yang menyebabkan kelas berbayar saya liburkan itu, kami mendiskusikan strateginya. Bukan untuk menjawab argumentasi saja, tapi bagaimana atau di mana atau kapan atau bagaimana atau nginjelnya atau di mana. Nah kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, kan konyol. Belum lagi Rudi Yohanes si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ, orang idiotnya tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Dan kalau mengapa saya tidak keluar saja? Saya tidak keluar karena saya kepingin melihat kalau orang syahadat itu gimana modelnya. Saya belum pernah tahu seumur hidup saya. Jadi betul-betul orang idiot itu dungu banget kalau mengatakan bahwa saya kayak apa ya, saya menyadari saya dibodohin atau apalah kata-katanya ya. Mungkin kalau saudara mau, saudara bisa mumpung waktunya lebih ya. Saya masukkan di mana itu ya? Tapi kalau saya buka videonya dia, saya harus lagi-lagi belum share screen. Taruh di mana ya? Ini tanggapan saya. Jadi di punyanya si orang idiot itu saya berikan komentar ini. Saya balas Sina dia ya. Dia bolak-balik minta duit untuk bangun gereja. Dan saya
bilang, kalau urusan honor, harap tahu sampai detik ini aku tidak terima uang 100 sen pun dan aku tidak peduli. Berkat Tuhan dalam hal duit bagi aku dan gerejaku berlimpah-limpah sehingga tidak perlu mengemis-kemis untuk bangun gereja. Cuma yang punya dia ada di mana? Videonya apa yang berikan dari video itu ya? Itu domba. Iya, ini saya kira ini nih. Ya. Donasi dan sebagainya ini kerjanya ngemis duit untuk bangun gereja. Putra putri terbaik Indonesia bertarung di kejuaraan bergengsi itu. Harapan itu ada di pundak Mas Degi dan kawan. Dan inilah saudara pemain yang diturunkan oleh coach Wang. Pak, itu salah video, Pak. Kok aneh? Di backpack. Yang satu Yunus bagi tim Korea Selatan. Oh ini. Harapan itu ada. Kok kembali ke situ toh? Aduh, pencetnya salah klik gitu, Pak. Hah? Nah, itu sudah mulai itu. Oh sudah. Nah. Tes 1, 2, 3 pas. Oke. Salam sang terbatas, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara sang terbatas. Ya, pagi hari ini saya live jam 7.45, 40 gram lap, saya maka pun 43, sekarang ini juga ya. Jam 7.43. Nanti saya jam 10 masuk gereja. Nanti saya pembicara terakhir, saya nggak bilang pengkhotbah kawan, saya bilang pembicara terakhir di gereja GBI Kairos, karena besok kami sudah tutup gereja itu. Jadi nanti kalau ada iklan, gereja tutup. Inilah itu kawan. Di nanti kan di foto. Wow, dulu ini gereja, sekarang gerejanya sudah tutup. Ya kan? Ya, tidak apa. Nanti mereka masukkan dalam gereja. Sudah banyak berita. Sudah banyak gereja tutup di kota Duri. Salah satunya GBI Kairos, di nanti kawan. Ya. Saya orangnya boleh saja, tidak peduli ya. Mau dibilangnya gereja tutup, memang tutup kawan gereja ya. Kita pindah ke Ampera, gereja yang didonasikan oleh sang debaters dan para penggemar, ya, atau pengikut atau follower atau apalah nama kalian, rebel atau apa saya nggak tahu. And friend di sana. Dan gereja itu belum selesai, ya. Terima kasih kawan. Jalan menuju pembangunan apa namanya plafon sudah makin dekat, yakni tinggal kekurangannya 39 juta. Kemarin dari 42 turun jadi 39 ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Yesuslah yang membalaskan, saya tidak punya apa-apa untuk membalaskan itu, karena saya juga ya omah ya opa. Ya omah ya opa juga kawan. Ekonomi lemah lembut ya, lemah lembut ekonomi. Ya. Loh, saya bisa begini kan karena ditopang oleh saudara seiman, karena ditopang YouTube, ditopang TikTok, ditopang Facebook, ya kan. Kalau secara materi saya itu ya omah ya opa, ekonomi lemah lembut, ya. Jadi kawan-kawan, saya tidak bisa membalaskan kebaikan kalian semua. Hanya Tuhan Yesuslah yang membalaskan kebaikan kalian berlimpah-limpah. Karena saya juga orang yang tidak berguna di dalam hal keuangan. Tapi kalau memberitakan firman Tuhan, saya berguna. Kalau di dalam hal keuangan, saya sebenarnya juga berguna.
Tapi oleh karena saudara-saudara seiman, diangkatlah derajat saya, jadi saya yang berguna, meskipun bukan uang saya. Jujur saya tidak pernah bilang, wah ini uang saya, ini nggak mau saya kawan apa adanya. Terlalu terang ya, jadi tambahkan kita itu. Ini aja begini ya, sudah bagus begini. Jadi nampak wajah itu karakternya nampak. Ya oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawannya. Kemarin aku melupakanmu, kemarin aku tak ingat kamu, bukannya. Kemarin saya live, saya buat di situ ulasan mengenai debat antara Dodi Setan dengan Umar versus Budi Asali Buas dengan Esra, pendeta Esra. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, mereka ini tujuannya berdebat bukan untuk memberitakan kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Pertama, mereka memiliki ruang hujat secara legal, menurut mereka itu legal ya. Padahal boleh dikatakan itu pun ilegal bisa ya. Mana ada aturan kalau berdebat bisa menghasut orang lain, mengagama orang lainnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka ingin menghapuskan Yesus sebagai Tuhan. Itu upaya yang mereka lakukan terus-menerus sampai kapanpun. Mereka ini tidak mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di Al-Quran dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani lah yang menginginkan umat-umat manusia pindah mengikut agama mereka. Tetapi sekarang tidak. Yang terbalik adalah umat-umat Islam atau ucil-ucil di pendebat Islam itu menginginkan umat-umat di luar Islam, terutama Kristen, masuk menjadi agama Islam. Maka mereka berupaya keras untuk menggugurkan ketuhanan Yesus. Apakah mereka berhasil? Di satu sisi mereka berhasil. Rumahnya berarti 1 orang, 2 orang, 3 orang, boleh 100 orang setahun. Sementara yang di apa sana, di Timur Tengah, 1 hari 30.000 orang. Berkurang jumlahnya kawan. Jadi tidak balance ya, tidak balance. Sudah. Sekarang tadi malam saya live, saya membuat sebuah fakta bahwa di dalam debat itu ada orang mualaf, seorang wanita. Dan saya sudah ingatkan bahwa pendeta ini masuk jebakan Batman. Kalau kita ganti bukan Batman lagi, jebakan Dodi Setan. Karena setan sifatnya suka menjebak manusia. Maka Esra dan Budi Asali yang pendeta dalam hal ini yang udah dulu dan tidak memikirkan apa efek mereka berdebat, hanya memikirkan elu-eluan dari orang. Wah hebat pendeta berdebat, kalau Doditan, kalau Umar. Itulah aku bilang kedunguan yang nyata dari Budi Asali dan Esra Solo. Mereka tidak tahu mereka masuk jebakan untuk dimanfaatkan oleh setan. Contohnya, nah, maka acara itu acara debat. Mereka sisipkanlah di situ acara memualafkan orang. Dan di dalam acara memualafkan orang itu sudah saya ingatkan, ini pasti akan di framing, pasti akan digodok semukan rupa 5 tahun lagi saya bilang sampai 10 tahun lagi. Ini menjadi presiden buruk bagi generasi Kristen selanjutnya. Bahwa umat-umat Muslim nanti, Muslim maksud saya pendebat-pendebat itu, akan mengatakan kepada seluruh dunia akibat berdebat. Nanti ada lagi muncul kalah debat. Ada lagi tidak percaya dengan ucapan pendeta karena kalah debat. Seorang wanita Islam bersoal bersyahadat atau mu'alaf. Wow, saya masih membayangkan 5-10 tahun lagi. Ternyata waktu itu dipercepat oleh setan. Setan. Lihat apa yang terjadi. Sudah muncul sebuah video dengan apa yang saya dibuatkan. Mak berbuat juga saya ya. Ini kawan buatannya. Alhamdulillah berkat debat lintas agama. Kohdon di Flus Bang Umar, Klub PS Pendeta Esra, Pendeta Buas, Ibu Liana Wati Kwok,
auto mualaf. Saya tahu. Wah, kata dia, ini belum tentu ini. Mualaf baru kalau dia tidak Islam. Mungkin berapa hari yang lalu kita siapa yang mualaf, tadi mualafkan lagi. Ya, mereka ini kawan bisa memualafkan orang 10 kali. Dan dia belum pindah agama, dimualafkan lagi. Betul. Apa buktinya si Zuma. Orang yang sudah dimualafkan di Cirebon, di Masjid Cirebon ya, ke Kesultanan Cirebon, datang si Umar dimualafkan lagi, dan nanti dia ke tempat lain dimualafkan lagi, pergi ke masjid lain dimualafkan 10 kali, pergi 10 kali bisa dimualafkan. Karena memang mereka ini ingin mengembar-gemborkan yang seperti ini, padahal sebelumnya dia sudah dimualafkan. Lawa orang ini kawannya. Nah, kita dengar dulu judulnya saja, kita dengar, kita lihat dan kita baca. Alhamdulillah berkat debat lintas agama Kodoli Bang Umar PS, Pendeta Esra Buas, Ibu Lianawati Kuok, otomatis mualaf. Ngeri fitnah yang mereka beritakan. Ini apa ini? Tirit Minas ini apa ini? Nama daerah tempat kami ada juga di Jawa. Jadi mereka ini tidaklah mencari kebenaran, tetapi ingin melakukan jebakan-jebakan Batman seperti itu nih. Skenario setelah menang baru ada skenario malam ini. Tapi sayang kalah Doditan, jadi skenario malamnya kurang nyambung, dapat bocoran kok. Ini ya. Jadi aku sudah prediksi kawan ya, banyak orang datang ke sana memprediksi ini. Dari ya Bon Jovi, setidaknya berham mualaf sudah biasa itu mah gak heran. Alhamdulillah saya juga sudah mualaf. Sekian saya juga orang Islam. Saya nonton debat punya Dodi nggak bisa jawab semua pertanyaan. Ya, jadi begitulah kawan ya. Dan ini membuka peluang orang untuk mencari nafkah. Nafkah apa? Ya, TikToknya jadi terkenal. Ini 7.400 orang yang penghasil lope-lope, 2.800 orang komentar, 812 orang men-share video ini, dan yang menonton mungkin beberapa. Kita saksinya dulu ya. Ini dibesarkan dulu. Yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lihat Budi Asali terdiam di sini kawan, di pojok kiri. Karena dia tahu keterolannya dimanfaatkan oleh Dondi setan. Tolol Budi Asali ini tolol. Berani nggak dia melarang itu? Nggak berani. Kenapa? Dia apakah dia halal darah? Padahal dia punya hak. Maaf kita dalam ini adalah acara debat. Copot dulu spanduk itu, silakan mualafkan. Itu harusnya. Dan kami mohon keluar dari ruangan ini. Tapi karena Budi Asali tolol dan tidak bisa memberikan argumen, tidak berani, ya ini jadinya. Kalau sang debatan tidak kedengaran. Maaf panitia, ini adalah acara debat. Tolong dulu dicopot itu spanduk itu, baru silakan laksanakan acara kalian. Karena itu nanti di framing orang bahwa karena kamilah dia masuk jadi muslim. Jadi mohon maaf tolong dicopot. Dan begitu kawan orang bijak. Tapi ketemu bilang Budi Asali Esra dalam hal ini tolong masuk jebakan Batman. Tapi dalam debat mereka menang lawan si Umar Faruk Al-Fateh. Siapa namanya ganti-gantinya di Umar Palen Cahyono. Oh bukan, nama hasilnya Sinaga dia Sauran Sinaga versus dengan Doditan kalah ya. Tapi mereka tidak mau kalah dalam hal ini. Dibuatlah seperti ini, benar yang kubilang itu. Jadilah alhamdulillah berkat debat lintas agama, Kodoni versus Bang Umar versus Kodoni plus Bang Umar versus Pendeta Esra plus Pendeta Buas. Ibu Lianawati Kuok auto mualaf. Ngeri nggak? Ngeri. Inilah kelicikan setan. Silakan. Masukku Dodi setan. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Nah, yang memimpin Kodondi, nah luar biasa. Apakah Kodondi sudah punya kapasitas untuk memualafkan orang? Membaca kitab bahasa Arab aja tidak lolos. Membacakan kitab Arab aja nggak lolos kawan. Jadi sekarang
Memualafkan orang ini kayak menjual kacang. Ini gimana kalau nutupnya? Gimana cara nutupnya ini? Apa? Mau nutup buang-buang video diberhentikan? Sudah, Oh, nggak usah kita tonton semua, buat apa? oh. Itu Pak, arahkan ke tab yang atas itu. Yang YouTube malah baru karena debat itu, kursornya. Tulisan tiga garis ini. Bukan, ke atas. Di atasnya, Ke atas lagi. Yang ada tulisan itu loh. Ya, kanan-kanan. Yang ada malah baru karena debat itu loh. malah Sebelahnya, Pak. Ke kanan. Ke kanan terus. Oh, ini. Ya. Nah, itu ada silang tuh. Bilang. Ya. Oke. Lalu saya kembalinya gimana nih, kok bingung aku. Stop share. Stop share. Ya, saudara, saya komentari balik ya omongan bajingan ini ya. Dia tadi mengatakan dia kalau dalam keuangan tidak bermanfaat atau tidak apa, tapi kalau ngajar dia bermanfaat. Ajarannya tidak karu-karuan, orang ini tidak sekolah teologi ya. Dan dia ngajarkan Yudas itu masuk surga. Dan tempoh hari dia debat sama Ustadz yang namanya Wafi. Dia diserang dengan ajaran tentang Nuh waktu mabuk dan telanjang itu. Lalu salah satu anaknya itu membicarakan gitu ya. Itu kan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham itu membicarakan, tapi Sem dan Yafetnya itu yang menutupi tubuh ayahnya yang telanjang. Nah, kalau Ham yang berdosa, Saudara bisa baca sendiri Kejadian pasal 9 kalau saya tidak salah ya. Nih ya. Jadi ini terkutuklah Kanaan. Kenapa kok Kanaan yang dikutuk? Padahal yang berdosa itu Ham. Nah, Kanaan ini anaknya Ham. Lalu kenapa kok Kanaan yang dikutuk? Dia tidak bisa jawab. Saya sendiri ada posisinya. Dan Ustadz yang debat dengan dia itu saya berikan jawabannya. Jadi orang ini goblok yang sok pinter. Lalu kalau dia tadi katakan dia memberikan peringatan pada siapa? Dia tidak ada kontak dengan saya. Dia juga tidak ada kontak dengan Isra. Lalu kalau merasa mengatakan jebakan Batman atau jebakan Dodi Setan, saya tidak merasa terjebak. Apa ya ada orang yang mau percaya kalau itu mualaf karena debat itu? Ya mungkin sekali yang bodoh-bodoh itu bisa percaya. Tapi orang yang punya kecerdasan rata-rata saja sudah pasti tidak akan percaya. Dan orang itu dari sejak awal sudah pakai jilbab. Lalu kalau dia ngomong kami dungu dan lolol, seharusnya melarang hal itu, turunkan itu spanduk dan keluar. Saya kok ingin tahu kalau dia betul-betul ada dalam sikon kami, dia berani melakukan itu. Karena yang bayar ruangan itu adalah Don Litan.
Bagaimana kita bisa minta dia turunkan spanduk? Memang meninggalkan ruangan bisa. Tapi seperti saya katakan tadi, saya kepingin lihat orang syahadat itu bagaimana. Biarpun syahadatnya palsu, saya tidak peduli. Saya ingin tahu orang syahadat itu bagaimana, karena saya tidak pernah lihat seumur hidup. Lalu laki-laki media tidak memikirkan ya, sama seperti Jeki Gadas juga tidak memikirkan. Tujuan kami debat itu penginjilan. Yang nonton itu ratusan ribu orang, saudara. Kapan lagi ada kesempatan untuk menginjili ratusan ribu orang? Isra sendiri saja ya, tidak usah ngomongnya dari pihak Islam ya. Mereka juga YouTube live juga kan, Donitan. Dan Muslim yang nonton pasti banyak sekali. Nah, Isra sendiri saja, setahu saya paling sedikit dia masukkan 3 YouTube live. YouTube-nya dia sendiri, YouTube-nya gereja, dan YouTube-nya yayasan. Satu channel saja yang nonton 26.000. Bayangkan semuanya berapa yang nonton. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan penginjilan seperti itu. Dia mau ngomong jebakan Batman, jebakan apa, persetan bagi saya. Orang idiotnya memang bukan orang yang injili. Kalau saya ditantang debat lagi, saya akan lakukan lagi. Tidak peduli dia mau lakukan lagi 10 orang, 100 orang, saya tidak urusan. Tapi mungkin sekarang yang kali nanti akan saya tinggal pulang. Karena saya sudah, tujuan saya kan cuma lihat. Saya sudah lihat, buat apa lihat lagi? Kalau dimualafkan lagi, saya tinggal pulang. Tapi kesempatan debat, saya tidak akan sia-siakan. Selama waktu saya ada, dan memang temanya memungkinkan penginjilan, saya pasti akan lakukan. Saya tidak merasa saya dijebak dan sebagainya. Saya merasa saya dapat keuntungan karena bisa memberitakan ijab ratusan ribu orang. Jadi orang idiot ini sok bijak, padahal dia tolol banget. Dan untuk orang idiot ini saya berikan peringatan, kamu bertobatlah sebelum kamu masuk neraka dan ketemu Yudas di sana. Yang kamu percaya Yudasnya di surga. Thank you for the happiest year of my life.